Euforia Eropa di MPL Fantasi ini. Ini masih eventnya Euforia Eropa 2020 di MPL Fantasi. Yang berlian kemenangan itu banyak banget. Bisa sampai 45.000. Halo. Jumpa lagi dengan kita di Bacotin FL Indonesia. Yuhu. Jadi minggu ini kita sudah sampai di final ya, tidak terasa. Jadi dari awal Euro ya, kita jelasin dari setiap tim grupnya seperti apa, dan akhirnya nggak terasa kita sudah sampai di final ya. Dan ternyata yang di final adalah Italia melawan Inggris. Yoi. Jadi sebelum kita mulai, gue pengen pengen mengajak lagi bagi para bacoters buat mendownload game MPL Fantasi. Udah lama nih kita nggak mengajak bacoters, tapi kita mau ngingatin lagi, mau mengajak lagi di minggu ini karena ini sudah final. Jadi gue nggak mau bacoters melewatkan final Liga Euro di MPL Fantasi ini. Yoi. Jadi MPL Fantasi ini apa? Jadi ini adalah berupa game ini ya, strategi olahraga. Jadi kita semacam menjadi manajer sepak bola lah. Jadi kita menyusun tim dari memilih 11 pemain sehingga membentuk satu tim gitu untuk di MPL Fantasi ini gitu. Ada tingkatan kenapa harus download MPL Fantasi ini gitu. Jadi yang pertama adalah MPL Fantasi ini mencakup banyak liga, Liga Inggris, Liga Spanyol, Italia, Liga Champion. Nah, yang paling dekat ini yang mau final adalah Euro. Itu juga ada. Terus kedua, yang namanya kompetisi pasti ada hadiahnya. Nah, hadiahnya ini berupa berlian kemenangan. Berlian kemenangan ini bisa kita dapatkan di MPL Fantasi dengan cara kita tinggal pilih ini list pertandingan yang akan kita mainkan, atau yang paling dekat ini adalah final Euro. Jadi kita pilih Italia versus Inggris. Nah, di situ kita langsung ada list dari pemain Inggris siapa, pemain Italia siapa. Nah, kita bentuk 11 tim dan menyusun 11 pemain gitu. Nah, di MPL Fantasi ini berlian kemenangan itu senilai Rp200. Jadi kalau misalkan lu kali 200 itu banyak gitu. Hadiahnya itu nggak perlu kita tunggu lama. Jadi langsung cair setelah pertandingan itu gitu. Jadi setelah pertandingan Italia versus Inggris misalnya yang kita pilih, nah itu berlian kemenangannya langsung kita dapatkan. Jadi nggak usah menunggu lama gitu. Selain berlian kemenangan ini, kita kan biasanya kalau misalkan mau menang pasti kita berpikiran nih gimana sih caranya mendapatkan berlian kemenangan dengan cara yang banyak gitu. Nah, kita bisa memilih pertandingan yang berupa Mega Big Trophy. Mega Big Trophy ini biasanya dikategorikan di pertandingan big match. Salah satunya ini nih, Inggris versus Italia. Terus yang ketiga sudah ada hadiahnya, sudah ada persaingannya juga. Nah, yang ketiga ini nonton bola lu jauh lebih seru. Kenapa? Karena pemain yang lu pilih itu langsung lu tonton gitu. Artinya poin-poin yang kita dapatkan di situ adalah berdasarkan memang dari pertandingan realnya. Menonton bolanya itu jauh lebih seru gitu. Nah, itu tadi 3 alasan dari gua kenapa lu harus mendownload yang namanya MPL Fantasi. Kemudian ini ada yang lebih seru lagi nih. Berlian kemenangan itu ternyata bisa kita cairkan di mana, Raf? Bisa kita tarik menjadi saldo GoPay ataupun saldo link aja. Jadi ini berlian kemenangan yang lu dapatkan itu setelah kita dapatkan tadi kan di alasan nomor 2 langsung kan setelah pertandingan selesai kita langsung dapat berlian kemenangannya, dan berlian kemenangan ini bisa langsung kita tukarkan ke saldo GoPay dan link aja. Dimana kalian tahu kalau saldo GoPay dan link aja itu macam-macam banget untuk penggunaannya, bisa buat jajan, bisa buat transportasi, bisa buat bayar-bayar tagihan listrik atau kuota internet gitu. Jadi
dari satu game MPL Fantasi ini itu manfaatnya bisa segala macam, tergantung kebutuhan kita gitu. Jadi tunggu apa lagi nih? Downloadnya di id.mpl.live/fantasy. Di situ nanti ada, lu buka download sekarang. Tinggal enter, itu nanti ada tautan muncul, tekan aja langsung pilih download sekarang. Nah, ketika lu udah download, unggah, tinggal lu mainkan aja MPL Fantasinya gitu. Jadi nanti pas lu masuk, kan lu misalkan sudah registrasi, masuk ke aplikasinya, terus nanti di bawah tuh ada 4 opsi itu. Nah, pilihlah yang fantasy. Nah, fantasy itu nanti akan ada list-list pertandingannya, lu bisa ambil Mega Big Trophy yang final Euro ini antara Italia dan Inggris. Nah, selain fantasi MPL, di game MPL ini juga ada berbagai macam permainan. Ada permainan catur, ada permainan Fruit Ninja. Jadi nggak cuma bisa lu dapatkan berlian kemenangan ini hanya dari MPL Fantasinya aja, tapi dari berbagai macam game yang ada di MPL. Jadi lagi suntuk, lagi pusing nih mikirin pemain mana yang mau kita ambil gitu. Ya udah kita refreshing dulu, main game-game yang lain gitu. Dan game yang lain juga ada. Gitu kan. Biliar juga ada. Jadi bisa ada berbagai macam kesempatan lah, banyak kesempatan untuk lu mendapatkan berlian kemenangan di MPL. Tapi gue senang juga nih, fantasi MPL-nya saja yang bisa kita dapatin hadiah berlian kemenangannya, tapi game lainnya juga yang ada di Mobile Premier League itu bisa kita dapatkan juga yang namanya berlian kemenangan. Jadi tunggu apa lagi? Ini adalah game yang paling seru, di mana lu bisa rebahan, bisa dapat berlian kemenangan, dan pasti seru. Itu aja sih dari gua. Oke. Kemudian kita lanjut mungkin ya langsung aja ke topik pembahasan kita. Kali ini kita akan coba review untuk MPL Fantasinya, pertandingan antara Italia melawan Inggris. Gua balikin ke Raka nih. Oke, jadi kan tadi yang seperti udah dijelasin sama Fahmi ya. Game ini itu membutuhkan skill analisa dan juga strategi. Jadi nggak asal kita pilih pemain nih, kita juga harus bisa menganalisa dan melakukan strategi, menerapkan strategi untuk memilih 11 pemain dari kedua tim. Nah, ini kita sudah dari tim Bacotin FPL, kita sudah mencoba untuk memilih 11 pemain yang akan kita pasang atau kita rekomendasikan berdasarkan analisa kita. Jadi yang pertama itu dari kiper. Kiper kita ambil Donnarumma. Kenapa alasannya, Bay? Donnarumma ini nanti sebenarnya gini, kita dalam milih tim MPL ini kita harus tahu kita bakal ngejagoin tim mana dulu ya, antara Italia atau Inggris. Gitu. Untuk tim yang pertama ini kita tim yang mendukung Italia. Jadi otomatis kita ngambil lebih banyak pemain Italia dong. Komposisinya berapa? Kalau untuk yang tim ngedukung Italia ini 7 pemain Italia, 4 pemain Inggris. Karena kita harus maksimalin kan, kita harus tahu dulu nih strategi kita seperti apa. Yang pertama kita dukung Italia, kiper kita pasang Donnarumma. Ya kita tahu sendiri kiper nomor 1-nya Italia belum tergantikan juga, sudah dapat 3 kali clean sheet. Terus juga kemarin mainnya bagus banget sih. Bahkan beberapa kali kesempatan Spanyol dimentahin sama Donnarumma. Ya no brain buat ngambil Donnarumma gitu. Dan untuk di posisi selanjutnya, di posisi back, kita maksimalin ngambil 3 backnya dari Italia. Yaitu Chiellini, Emerson, Bonucci. Sebenarnya sih di Lorenzo itu juga bisa bagus jadi pilihan opsi, tapi gue takut Florenzi katanya udah mulai membaik dari pertandingan kemarin, bisa dijadikan cadangan juga. Bonucci, Chiellini tak tergantikan, juga bisa mendapatkan aerial attack juga. Aerial attack ya. Set piece goal. Emerson ternyata kemarin mainnya bagus, nggak beda jauh dengan Spinazzola. Iya, kemarin mainnya bagus, hampir nyetak gol. Betul.
Dan dia Tapi yang gua mendapatkan clean sheet sebelum ke senangnya golan gua dia ditarik dari- keluar. Oh, iya. Senangnya gue dari pertahanannya Italia ini ya, yang defender ini selain jago ini juga jago def ya. Mereka juga kadang rajin naik membantu serangan gitu. Jadi Cenili sama Bonucci juga kalau menurut gue ya bisa berpeluang ngebantu ini juga lah apa namanya bisa membuahkan gol lah. Kayak Bonucci biasanya gue lihat kalau menit-menit akhir biasanya maju juga kan ya, atau kadang juga bisa bantu serangan gitu. Maju dia kalau corner pasti maju dia. Setiap set piece dia maju kok. Berdua ini maju. Iya. Nah ya Senang tapi gua kita ngeliat ini. ya pokoknya kalau Chiellini Bonucci udah nail lah, maksudnya nggak tergantikan. Kalau selama fit Emerson kita ambil karena kelihatan kemarin bermain bagus, kecuali bermain jelek bisa Florenzi ditaruh di sana sih. Tapi kemarin bermain bagus gitu dan dapat clean sheet kemarin karena ditarik sebelum kebobolan. Terus satunya kita ambil back Inggris Luxau karena dia ngambil set piece banyak. Set piece banyak dari Luxau dan juga suka ngasih assist. Dilihat dari sini Luxau itu udah berapa assist ya? Coba sekali kita cek. Dia sudah 3 assist. Luxau ini 3 assist. Oke. Karena selain dia ngambil banyak set piece, open play-nya juga bagus ya, dan emang serangan Inggris juga banyak juga dari kiri gitu. Dari kiri, banyak ya betul. momen-momen Luxau overlapping untuk memberikan umpan. Overlapnya juga bagus dia. Ya. Oke, selanjutnya Mantap di sih. tengah gue ngambil Federico Chiesa. Sebenarnya Chiesa udah gue notice ya dari sebelum udah meledak kan. Beberapa video sebelumnya. Pas udah ketahuan dia bakal starting, wah dia bisa meledak nih karena ngotot banget, dia tukang nabrak sih. Terus juga finishnya ternyata bagus, kemarin nyetak gol. Chiesa kayaknya nil. Walaupun kita mendukung tim Italia atau Inggris, untuk tim MPL Fantasi ini Chiesa bisa diambil karena posisi midfielder di Italia yang bagus untuk tim MPL Chiesa aja ya. Untuk Jorginho Verratti, Berardi. Berarti agak kurang sih kalau untuk aset MPL. Agak kurang. Dan apalagi isinya ditaruhnya, ditaruhnya di forward ya, gitu. Jadi Chiesa itu wajib. Striker ya. Dan dua lagi Mason Mount sama Bukayo Fahmi. Nah Mason Mount ini Bukayo Saka. Bener pada nyari lagi Bukayo Fahmi, mana Bukayo Fahmi? Nyari lagi Bukayo Fahmi lagi, buset lu. Nah Mason Mount ini opsi bagus ya karena dia juga ngambil set piece juga. Kadang-kadang juga dia berani nge-shoot dari luar kotak penalti. Nah kalau si Bukayo Fahmi dia nih meledak nih, maksudnya mainnya eksplosif dari sebelah kanan. Apalagi kemarin dia ngasih kan dari bunuh dirinya si Simon Kier. Iya. Jair. Kier ya, manggilnya Kier. Kier, bacanya Simon Kier. Iya. Tapi Mon ini sempat absen juga kan kemarin ya? Sempat absen ya beberapa pertandingan. Sempat absen karena dia ini kena isolasi. Karena isolasi, tapi pas masuk dia dipakai kok. Karena stamina-nya bagus. Kalau gue lihat kenapa dipilih karena stamina-nya bagus. Yang dipilih kan setengahnya stamina-nya bagus. Setengahnya Inggris kan semua yang diambil stamina-nya bagus. Mason Mount, Phillips sama Declan Rice. Oh iya. Iya kan, bener ya? Iya, diambilnya kayak gitu. Jadi pengen rotasi depan sama back doang Inggris. Lo nggak nyebutin Grealish? Grealish super sub anjir. Super sub. Gak pernah starting gitu. Ya katanya gitu. Tapi lanjut. Fisiknya pada bagus. Di depan gua ngambil Insigne, Immobile dan Raheem Sterling. Kenapa nggak ada Harry Kane? Bukannya cedera Immobile. Immobile cedera tapi bangun lagi beberapa detik kemudian. Cederanya 3 detik. Kenapa nggak ambil Harry Kane? Kenapa nggak ngambil Harry Kane? Karena gue mikir kalau kita dukung Italia, ini Harry Kane bakal di-press mati-matian sama Chiellini sama Bonucci. Jadi lebih baik ngambil Raheem Sterling. Karena terbatas forward hanya posisinya 3, jadi gue lebih baik ngambil Insigne, Immobile dan Sterling. Karena posisi forward terbatas 3 gitu. Insigne kita tahu suka shoot dari jarak jauh, Immobile kalau Italia menang dia bisa berpeluang poin. Sterling ya tugasnya selain kocar kacir diving, ya dia memang sudah nyetak 3 gol.
Iya. Tapi emang perannya Sterling ini di fase gugur ini ya bagus ya. Dia hampir selalu berkontribusi. Dari grup stage. Dari grup stage Dari gol yang pertama main gitu. Tugasnya kocar kacir. Mentok diving. Gue jadi. Iya benar. Tapi emang individualnya bagus dia dari dari fase grup aja dia udah individualnya menonjol banget gitu. Ya karena dia dikasih free roll satu-satunya. Yang lain di bener-bener harus disiplin banget, kelihatan aja. Mason Mount aja nggak berani banyak goyang. Mason Mount nggak berani banyak goyang, Bukayo aja nggak berani banyak goyang bawa-bawa, cuma nyusurin kanan doang. Gitu. Padahal kan beberapa biasanya tukang goyang kan. Dia doang yang emang ngeselin nih pemain satu ini. Kalau untuk dari tim pertama ini, tim mendukung Itali. Nah, tim mendukung Itali kira-kira kaptennya siapa kaptennya? Kalau gue bakal kaptenin. Kalau gue sih milih gue Chiesa. Pemain andalan lo dari beberapa pertandingan sebelumnya. Iya, Chiesa karena big match player banget ini orang. Big match player. Chiesa. Insigne kalau sama Immobile agak kurang gitu. Berarti formasi kita untuk Itali untuk vice captainnya, vice captainnya ini kalau pengen agak gambling bisa ke Emerson sih gua. Emerson atau Insigne. Gitu. Kalau amannya agak ke Insigne ya. Iya, amannya bisa ke Insigne gitu. Yang jelas captainnya Chiesa. Pembeda ya Emerson. Soalnya diingetin lagi untuk MPL ini, untuk kapten poinnya itu akan dikalikan 2 dan untuk vice kapten itu poinnya akan dikalikan 1,5. Jadi benar-benar harus dimanfaatin banget nih untuk kita supaya bisa menangkan berlian kemenangan yang banyak gitu. Kita juga harus bisa menganalisa mana kapten yang berpotensi akan meledak poinnya gitu. Karena ini lumayan banget kali 2 sama kali 1,5 bisa jadi pembeda banget. Nah, selanjutnya kita kasih saran untuk para manajer yang menjagokan Inggris menjadi juara Euro 2020. Mungkin beberapa pemainnya ya akan sama ya, karena kita pilih ada beberapa pemain yang masing-masing core tim dari masing-masing tim gitu. Jadi kita bahas untuk pemain-pemain yang beda aja ya dari tim yang tadi pertama gitu. Dengan komposisi sebaliknya nih, tadi kan kita memakai 7 pemain Itali dan 4 pemain Inggris. Nah, untuk tim atau untuk para manajer yang menjagokan Inggris akan menjadi juara atau menjadi pemenang di pertandingan ini, itu kita pakai 7 pemain Inggris dan 4 pemain Itali. Gitu. Jadi kita sebutin yang tetap dulu kali ya, yang tadi. Jadi yang pemain-pemain yang sama itu dari back itu kita Emerson sama Luxau itu udah mengunci di tim inti kita lah. Jadi untuk di tim yang kedua ini kita juga pasang Emerson dan Luxau. Kemudian di tengah itu kita sama-sama masang Chiesa dan Bukayo Fahmi. Bukayo Saka. Ke bawah-bawah gue sama Bayu. Kemudian di penyerang itu kita ada cocok banget ya kayaknya ya. Aduh. Iya Bukayo Raka ya. Oh iya. Bukayo Raka, wah kurang ajar. Wah iya juga. Kok lebih cocok ya namanya? Iya, lebih cocok. Langsung lah daripada gue lama-lama diledekin Bukayo Raka. Di penyerang kita ada Insigne dan Sterling yang sama. Jadi masing-masing posisi itu kita ada 2 pemain yang sama. Jadi istilahnya sudah ada 6 pemain inti nih. Baik lo mau mendukung Itali ataupun lo mendukung Inggris untuk menjadi juara. Jadi udah ada 6 pemain nih yang tadi udah gue sebutin ya, masing-masing di back, midfielder sama forward masing-masing ada 2. Nah, untuk pembedanya antara tim tadi yang pertama dan tim yang kedua, ini pertama ada di kiper Jordan Pickford. Jordan Pickford ini ya kita tahu sendiri dari sudah 6 pertandingan dia 5 clean sheet, baru kebobolan 1 gol kemarin. Ya, sama Damsgaard, dan itu bukan dari open play, itu dari free kick ya. Jadi kalau yang mendukung Inggris pasti akan ambil Pickford lah ya.
dengan clean sheet terbanyak loh, clean sheet terbanyak di Euro ini kan. Udah pasti golden gloves. Golden glove ya, udah pasti golden glove. Nggak akan terkejar sama si siapa Donnarumma ya. Donnarumma. Walaupun besok Donnarumma akan clean sheet gitu. Iya. Terus dari back ada kanan Inggris, Kyle Walker sama andalannya Fahmi, Maguire yang jago banget di Inggris tapi nggak kelihatan di MU ya. Jadi di MU main bebek-bebekan. Jadi gini, apa namanya, kalau khusus Maguire ini, jadi apa ya, harga 80 jutanya itu sekarang udah terbayarkan gitu, terbayar gitu. Terbayar untuk timnas Inggris ya. Dia tuh kayak Renato Sanchez ya. Gimana? Gini ya di timnas ya. Di timnas. Jadi gini apa, Harry Maguire ini gue lihat hampir sama kayak inilah Bonucci ya. Kadang dia juga membantu serangan ke atas ya. Cuman yang gue lihat dari dari Maguire ini, walaupun kadang dia naik, terus header itu kadang juga ini lebih banyak lebih banyak kemana-mana. Palanya kotak. Kalau kata Bayu, palanya kotak. Iya, gampang banget dot bola. Tapi yang bikin ini yang bikin ngeri juga, karena pada saat dia nggak dijaga sama sekali, itu bisa membahayakan loh. Gitu. Tapi gue akuin emang Maguire ini punya aerial duel yang bagus sih gitu. Corner kick sering banget dia dapat. Selain umpannya juga bagus sih menurut gue ya. Mau corner kicknya Inggris atau corner kicknya Italia, dia kalau misalkan Italia nyerang, dia ngebantu juga tuh, dari header juga bagus dia. Bunuh diri maksudnya? Enggak. Ngebantu ini lah, ngebantu. Kirain ngebantu Italia. Enggak. Terus bek kanannya Inggris, Kyle Walker, kenapa Bay? Kayaknya jarang banget orang yang ngambil Kyle Walker. Iya, dia nail, terus juga nggak tergantikan karena posisi kanan ini kan kita nggak tahu si Inggris bakal main 3 back atau 4 back. Yang nggak tergantikan kan Walker, Stone sama si Maguire. Ya kemarin bermain mau pakai skema 3 back atau 5 back? Iya, pasti main Walker. Main ya? Apalagi di MPL Fantasy ini kan terhitung sliding dan slidingnya, karena kemarin Walker bagus banget main slidingnya, tackle-nya gitu. Oke, mantap. Iya, untuk di tengah Jorginho pembedanya. Jorginho yang beda. Nah, kita juga berharap dia banyak passing sih. Memang kan dia ngontrol banget, bahkan dibilangin bakal jadi calon Ballon d'Or kan. Nah, passing di MPL ini terhitung 0,5 apa berapa passing gitu. Ya, dan itu sangat bagus. Dan kalau misalkan dapat penalti ya Italia, penalti taker nomor 1-nya Jorginho. Iya. Kemungkinan golnya juga tinggi ya. Jarang sekali penaltinya yang gagal, kecuali versus kiper-kiper top. Oke, terus di penyerang yang pembeda adalah Harry Kane. Ini calon top skor nggak nih? Enggak. Sudah 4 gol ya? Sudah 4 gol kecuali Sterling jatuh 5 kali baru. Enggak, apalagi besok lawan Italia. Tapi kita berharap kalau yang jagoin Inggris, Harry Kane harusnya ada kontribusi, entah 1 gol atau 1 assist bisa. Assist gitu. Makanya Harry Kane kita ambil untuk pembeda dari tim sebelumnya ya. Kita ambil kalau kita ngejagoin Inggris gitu. Karena memang pilihannya penyerang juga sedikit ya. Sedikit ya. Masing-masing. Jadi kita substitusi aja, kalau di Italia ambil Immobile, kalau Inggris kita ambil Harry Kane. Penyerang utama dari masing-masing tim. Kapten. Iya. Kapten gampang. Sterling dulu. Oh ya. Sterling udah jelasin tadi. Kapten. Gua agak bingung nih. Siapa deh yang dukung Inggris deh? Gua dukung Italia soalnya itu. Kayaknya kita semua dukungnya Italia sih. Oke, kalau gue lihat sih kayaknya kalau untuk Inggris ini kapten dan vice bisa ditukar antara Harry Kane dan Sterling sih. Gitu. Harry Kane dan Sterling bisa jadi kapten atau vice kapten, tapi kalau pemain beda, kapten di Harry Kane atau Sterling, vice kapten di Luke Shaw gitu. Iya. Gitu. Mantap ya.
Iya, jadi ya bisa ditempatin Kapten Sterling atau Harry Kane, Vice Kapten Luke Shaw gitu aja. Oke, mungkin itu untuk analisa dari kita dengan opsi 2 tim karena yang lo jagokan, dan kita juga udah kasih alasan-alasannya masing-masing pemain. Jadi untuk milih pemain ya nggak usah copy paste dari tim kita, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman analisa kita yang sudah kita sampaikan itu bisa menjadi bahan pertimbangan para manajer untuk memilih bisa membantu lah. Iya betul, karena masalah MPL ini bukan masalah kita memilih tim yang paling baik doang gitu, tapi dari analisa kita itu berhasil atau enggak gitu supaya kita bisa terus menang dengan konsisten. Ya kita harus belajar menganalisa dan menerapkan strategi yang sudah kita analisa gitu. Iya. Dan di ini pertandingan Euro 2020 ini yang tinggal sisa 1 pertandingan lagi, yaitu final. Masih ada Euforia Eropa. Euforia Eropa di MPL Fantasi ini masih eventnya Euforia Eropa 2020 di MPL Fantasi, yang berlian kemenangan itu banyak banget, bisa sampai 45.000 dalam 1 hari. 45.000. 9 juta. Kalau dirupiahin itu berarti 9 juta rupiah per hari. Wow. Dari pertandingan sebelumnya, dan ini sisa 1 pertandingan harusnya lebih besar lagi gitu. Dan betul, berapa sih biaya masuknya, biaya gabungnya itu gratis di event Euforia Eropa MPL Fantasi ini gitu. Jadi segera susun tim terbaik kalian, terus menangin berlian kemenangannya yang tadi sampai 45.000 itu, dan bisa ditukarkan dengan GoPay maupun link aja gitu. Gila, jadi nih MPL Fantasi ini banyak banget nih kesempatan untuk memenangkan berlian kemenangan yang bisa langsung ditukerin saldo GoPay atau link aja. Oke? Udah nonton udah nonton bolanya seru, dapat hadiah lagi. Ya. Dan misalkan ditanya gini, ini kan tim MPL Fantasi, ada nggak nanti video selanjutnya untuk Euro Fantasi? Kita masih pikirin, semoga aja kita bisa rekaman lagi nanti. Kalau ada nanti kita bakal rekaman lagi dan kita tetap upload gitu. Yoi, MPL. Oke. Silakan ditutup nih. Oke, sudah cukup kali ya. Jadi tadi kita sudah bedah antara pendukung Italia sama Inggris. Jadi sudah menjadi bahan pertimbangan lah buat kalian. Dan untuk minggu ini cukup kali ya. Dan para bacoters, jaga kesehatan, jaga imun kalian, nggak usah terlalu stres. Kalau stres, tinggal buka Mobile Premier League, mainkan game yang lain, gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.